Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Muhammad bin Abdul Wahab ni pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi itu bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia dua orang kakak beradik. Namanya satu Muhammad, ayahnya Abdul Wahab. Namanya satu lagi Sulaiman. Muhammad bin Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab. Abdul Wahab ayahnya, anaknya namanya Muhammad, satu Sulaiman satu. Abdul Wahab ayahnya ni dengan Sulaiman ni macam kita pemahamannya. Pakai zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai talqin mayat. Tapi ayahnya ni dengan kakaknya ni akan dibunuhnya. Kenapa akan mereka bunuh? Karena berbeda pemahaman dengan dia. Maka bahaya, hati-hati jangan sampai ada anak kita yang kena virus mereka. Bahaya. Bahaya. Sekali saja anak kita kena virus mereka, anak akan berlawan dengan kita. Tak tahu dia lagi ayahnya atau tidak. Pokoknya kalau ayahnya salah, berarti tetap salah bagi dia. Kalau ayahnya tetap memajang foto-foto di rumah, berarti ayahnya itu akan mereka lawan. Ada bapak-bapak kita, salah satu tokoh kita di Riau macam tu dia. Anaknya sekali, dua kali baru ikut pengajian di sana, dia biarkan saja. Hari yang ketiga setelah ikut pengajian, pulang dia disuruh buka foto ayahnya itu semuanya. Ayahnya pejabat, ayahnya tokoh, ayahnya foto dengan presiden, foto dengan gubernur, foto disuruh buka semuanya dia. Ini sarang-sarang jin dia katanya. Kalau ayah tak mau buka, saya takkan di rumah ni lagi. Macam tu anak. Muhammad bin Abdul Wahab ni dah macam tu dia dengan ayahnya. Dengan ayahnya, dengan kakaknya Sulaiman. Sehingga ayah dan kakaknya ni lari. Ketika lari itulah kakaknya mengarang kitab, satu buah kitab. Saya punya kitab tu. Namanya Sawa'iqul Uluhiyah Radda lil Wahabiyah. Kakaknya yang mengarang kitab itu. Di dalamnya dijelaskan oleh kakaknya itu kejahatan adiknya. Karena Wahabi ini dah buruk sejarah, buruk sekali sejarah tentang Wahabi ini, bahwa Wahabi ini berdarah dan Wahabi ini pembunuh. Setiap orang yang berbeda pemahaman dengan dirinya akan dihalalkan darahnya. Karena seluruh dunia terkenal akidah Wahabi ini berbahaya, di tahun 1990-an dirubahlah namanya menjadi Salafi. Itu dia tuh. Jarang saya bahas masalah ini, tapi macam mana lagi? Dah tanggung basah yuk, basahkan saja. Salafi, diangkatlah satu tokoh yang luar biasa di sana. Tokoh itu bernama Syekh Nasiruddin Albani. Maka setiap hadis riwayat Albani, setiap hadis riwayat Albani, hadis sahih Albani, sahih Albani. Ada orang yang jauh lebih mantap daripada Syekh Albani. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Tabrani, Nasai, Tirmizi, Abi Daud, Imam Malik, Syafi'i, Hanafi. Jauh lagi. Imam Syekh Albani di tahun 1900-an ini baru. Masehi, orang dulu di kurun yang kedua, di kurun salafun saleh. Baguslah merujuk hadis kepada mereka. Itulah sebenarnya asal muasal lahirnya pemahaman Salafi. Cuman banyak orang tak faham, dianggaplah Salafi ini pemahaman salafun saleh. Padahal Salafi itu bukan salafun saleh, tapi Talafi. Apa Talafi itu Ustaz? Entahlah, nak tahu mana. Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dzakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al Saud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah dan Madinah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul. Dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali. Mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab
Adz-Dzakhirah, beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan, tidak ada yang menghubung aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, itu Alkitab wa Sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karyanya Muhammad Abdul. Dan itu yang sampai kepada beliau. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat jamaah, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda. Belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai, itu jemaah haji ketika pulang, itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabiyah. Sehingga antum kalau baca, waduh ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi habis pengajian di India nih, dia mengatakan muridnya laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi. Dia ngelihat nih Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya tuh orang bawa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dirobek sampulnya. Dia datang ke rumahnya, Ustaz, ana dapat kitab Ustaz. Atau kitab ini bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini kita Ustaz. Dibaca sama Ustaz. Selesai tanya, kitabnya siapa ini bagus banget? Lihat jangan. Ustaz mau coba yang ada sampulnya, tanya ana carikan Ustaz, dibelikan itu. Kata Ustaznya, ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita celah setiap kajian. Iya Ustaz. Laqad zalamna ar-rajul. Kita telah menzalimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, tuh yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dirubah mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kenapa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab. Ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahab aduh Wahabiyah, enggak sudah, enggak mau baca sudah, takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah.